Pernah nggak sih kalian liatin grafik harga terus mikir, ini kok kayaknya harganya punya kemauan sendiri ya? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas salah satu konsep paling fundamental tapi juga paling kuat dalam analisa pasar, support dan resistance. Coba deh lihat grafik ini bareng-bareng. Kelihatan kan gimana harga itu naik, terus mental lagi ke bawah, di level yang kurang lebih sama. Atau pas turun, kayak ada lantai nggak kelihatan yang nahan. Ini bukan sulap loh, bukan juga kebetulan. Ini tuh jejak psikologis dari ribuan orang yang mikir dan ngerasain hal yang sama. Dan sekarang kita akan belajar cara membaca jejak-jejak ini. Oke, biar gampang, kita pakai analogi yang super simpel aja. Coba bayangin, pergerakan harga itu kayak bola pingpong. Bola ini lagi mantul-mantul di dalam sebuah ruangan. Pasti ada lantai yang nahan bolanya biar nggak jatuh terus, dan ada langit-langit yang jadi batas atasnya kan? Nah, sesimpel itu konsepnya. Support itu ya lantainya. Level harga di bawah yang nahan harga biar nggak anjlok terus, tempat dia mantul ke atas. Sebaliknya, resistance itu langit-langitnya, atap yang ada di atas harga sekarang yang bikin harga kepentok terus mental ke bawah. Tapi yang seru di sini tuh bukan cuma definisinya, tapi cerita di baliknya. Coba bayangin deh, area support itu ibarat tempat para pembeli lagi ngumpul rame-rame, siap siaga buat nangkep harga yang lagi diskon. Sementara itu, area resistance itu kayak markasnya para penjual. Mereka pasang barikade di sana, siap buat ngejual dan neken harga turun lagi. Ini benar-benar medan perang antara si banteng dan si beruang. Terus, pertanyaannya, siapa sih yang bangun lantai sama langit-langit gaib ini? Jawabannya, ternyata bukan rumus matematika yang ribet, tapi sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Apa itu? Psikologi kerumunan. Kunci utamanya itu ada di satu hal, memori pasar. Jadi gini, kita semua, para pelaku pasar, itu secara kolektif punya ingatan bareng. Kita ingat banget level-level harga tertentu di mana pernah ada kejadian heboh. Misalnya pas harga tiba-tiba meroket gila-gilaan, atau sebaliknya pas anjlok dalam banget. Angka-angka keramat itu nempel di otak kita semua. Analogi telur ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Coba deh, kalian pasti bakal ingat angka 750 itu seumur hidup kan? Itu harga murah yang sekarang udah jadi legenda. Nah, kalau suatu hari nanti, secara ajaib harga telur balik lagi ke 750, ingatan kolektif kita tentang, wah ini murah banget, bakal langsung micu ribuan orang buat nyerbu dan borong telur. Nah, persis kayak gitu cara memori pasar bekerja. Proses ini tuh akhirnya jadi kayak ramalan yang jadi kenyataan gara-gara dipercaya banyak orang. Jadi, sebuah level harga jadi penting ya, karena semua orang nganggap itu penting. Siklusnya gini, pertama ada pergerakan harga yang heboh, ini nyiptain memori. Terus memori ini bikin orang yang ketinggalan jadi nyesel. Nah pas harga balik lagi ke level itu, rasa nyesel tadi bikin mereka buru-buru beli biar nggak ketinggalan lagi. Dan boom, aksi beli rame-rame ini justru bikin harganya naik lagi dan makin ngukuhin level itu sebagai support yang kuat. Keren kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara kita nandain area-area ajaib ini di chart kita? Nah, ini penting banget karena jujur aja, disinilah banyak pemula yang sering salah langkah. Kesalahan paling umum itu adalah narik satu garis lurus yang tipis dan presisi banget. Terus kita jadi frustrasi sendiri, kok harganya tembus sedikit sih? Atau loh kok perbalik sebelum nyentuh garis gue? Rasanya kayak pasar sengaja ngerjain kita ya kan? Padahal, kenyataannya, pasar itu nggak peduli sama sekali sama garis yang kita buat. Nah, ini dia rahasianya. Para profesional itu nggak ngelihat satu angka pasti. Mereka ngelihatnya sebagai sebuah area, sebuah zona. Ingat, ini kan area psikologis, bukan tembok bata yang kaku. Jadi cara yang benar itu adalah dengan gambar kotak yang mencakup semua kegaduhan harga di sekitar level kunci itu. Kita tandain arena pertarungannya, bukan cuma garis finishnya. Ini jauh lebih realistis. Sip, sekarang kita udah bisa nandain petanya. Terus gimana cara para trader baca peta ini buat navigasi? Yuk kita bedah dua strategi yang paling umum. Eits, tapi ingat ya, ini bukan saran finansial loh. Ini murni buat nambah wawasan strategi aja. Pada dasarnya, ada dua permainan utama nih. Yang pertama, namanya range trading. Anggap aja kita lagi main pingpong. Kita beli pas harga mantul di lantai alias support, dan kita jual pas harga kepentok langit-langit alias resistance. Simple. Nah, yang kedua, ini yang lebih seru. Breakout and retest. Ini adalah momen ketika harga berhasil jebol lantai atau langit-langitnya dan mulai nyari arena bermain yang baru. Disinilah momen kerennya, yang sering disebut SNR flip. Bayangin deh, langit-langit yang tadinya jadi penghalang kuat, begitu berhasil dijebol, dia malah berubah fungsi jadi lantai pijakan yang baru. Keren kan? Nah, trader yang pinter biasanya sabar. Mereka nunggu harga turun lagi buat ngetes kekuatan si lantai baru ini. Kalau harganya mantul lagi dengan kuat dari situ, itu bisa jadi sinyal konfirmasi yang kuat kalau tren naiknya bakal lanjut.
Oke, sebelum kita tutup, ada satu hal lagi yang super duper penting buat diingat. Level support dan resistance ini bukan hukum alam yang saklek. Mereka bisa, dan pada akhirnya akan ditembus juga. Analogi pintu ini pas banget. Coba bayangin, kayak ngatok pintu. Ketukan pertama, kedua, mungkin nggak ngaruh apa-apa. Tapi kalau kita gedor terus-terusan di titik yang sama, lama-lama apa yang terjadi? Pasti jebol kan? Nah, sama kayak support. Semakin sering level itu digedor sama harga, kekuatannya itu malah makin terkuras. Setiap gedoran itu ngabisin amunisi para membeli. Sampai akhirnya amunisi mereka habis dan pertahanannya pun ambruk. Jadi ingat ya, level yang sering dites itu justru makin rapuh, bukan makin kuat. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini. Jangan pernah nganggap support dan resisten itu bola kristal buat ngeramal masa depan. Bukan. Anggaplah ini sebagai peta cuaca psikologis pasar. Peta ini cuma nunjukin di mana area-area dengan probabilitas tinggi bakal ada reaksi. Tugas kita adalah manfaatin peta ini buat ngelola resiko, bukan buat jadi dukun. Mulai sekarang, kalau kalian lihat chart, kalian nggak lagi cuma lihat garis-garis acak. Kalian lihat cerita, kalian lihat medan perang, kalian lihat jejak memori dari jutaan orang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kira-kira harga mau kemana ya? Tapi berubah jadi, oke, dengan peta ini di tangan, langkah cerdas apa yang bakal saya ambil selanjutnya? Selamat menjelajah.